Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sabhatiani Asriar. Pada video ini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat. Saya mengambil materi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Modul ini dibuat untuk kelas 8 SMP. Lalu ada bagian informasi umum. Yang pertama ada identitas, kedua kompetensi awal, ketiga profil pelajar Pancasila, keempat ada target peserta didik, kelima ada sarana dan prasarana yang digunakan, enam ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Untuk pendekatan pembelajaran saya menggunakan saintifik, TPACK, dan 4C. Untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bagian komponen inti, yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada elemen capaian pembelajaran, tiga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam teks pidato, yang termasuk C2. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam teks pidato, yang termasuk C3. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil temuannya tentang kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam teks pidato, yang termasuk C6. Yang keempat, ada pemahaman bermakna. Yang kelima, ada pertanyaan pemantik. Yang keenam, ada kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembukanya saya lakukan selama 10 menit. Kemudian kegiatan inti dilakukan selama 60 menit menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Langkahnya, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Langkah ini termasuk 4C, yaitu communication dan critical thinking. Lalu, peserta didik menyimak video pidato yang ditampilkan oleh guru melalui proyektor. Langkah ini termasuk pembelajaran saintifik, yaitu mengamati dan TPACK. Lalu, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang video tersebut. Langkah ini juga termasuk saintifik, yaitu menanya, dan 4C communication dan critical thinking. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Langkahnya, peserta didik diminta untuk membaca materi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati yang ada pada buku teks. Kemudian, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait materi tersebut. Langkah ini termasuk pembelajaran saintifik, yaitu menanya, dan 4C, yaitu communication dan critical thinking. Kemudian, guru memberikan penguatan dengan menyampaikan materi melalui proyektor, termasuk TPACK. Lalu, peserta didik diminta membuat kelompok. Ini termasuk 4C, yaitu collaboration. Dan terakhir, peserta didik secara berkelompok diminta mengerjakan LKPD untuk menemukan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dari teks pidato yang diberikan guru. Langkah ini termasuk saintifik, yaitu mencoba, dan 4C collaboration. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Langkahnya, peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Langkah ini termasuk saintifik yang menalar, dan 4C collaboration, critical thinking, dan kreatif. Lalu, guru mengawasi dan membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkahnya, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil temuannya. Langkah ini termasuk pembelajaran saintifik, yaitu mengomunikasikan, dan 4C communication dan collaboration. Yang kelima, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkahnya, kelompok peserta didik yang lain menyimak dan memberikan apresiasi dan tanggapan. Langkah ini termasuk 4C, yaitu communication, dan guru memberikan penguatan terhadap hasil LKPD. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Ketujuh, ada asesmen.
Asesmennya ada dua, asesmen diagnostik berupa tes tulis berbentuk pilihan ganda, dan asesmen formatif berbentuk LKPD, presentasi, dan penilaian diri. 8. Ada pengayaan dan remedial. 9. Ada refleksi. Lalu ada daftar pustaka. Lampiran yang pertama adalah bahan ajar. Lampiran yang kedua adalah media ajar. Saya membuat media pada aplikasi Canva berupa PowerPoint atau Salindia. Ketiga ada lampiran asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif. Saya menyediakan 5 soal pilihan ganda. Ada lembar kerja peserta didik yang dilakukan secara kelompok. Peserta didik diminta membaca teks pidato, kemudian diminta mencari atau menemukan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dari teks pidato tersebut. Lalu ini ada kunci jawabannya dan rubrik penilaian. Kemudian ada penilaian untuk presentasi. Aspek yang dinilainya adalah pelafalan, kelancaran, dan penguasaan materi. Lalu ada penilaian diri yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan sikap peserta didik. Untuk aspek sikap, saya menilai aspek sikap spiritual dan sosial. Sekian penjelasan modul ajar bahasa Indonesia yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.